walaupun namanya Tokyo tapi lokal. Ada Mr. Rosman, ada Sue Ora Jamu, jamu, jamu ada beneran Mbok itu. Doro, ada Mbok Doro, ada Titik Temu, ada Kebun Ide yang kebetulan punya saya dan teman-teman juga. Ada tempatnya Glenn itu Rumah Lestari, ada Cikro, ada Uang, ada beberapa restoran di situ, ada Katong, jadi cukup bervariasi. Cuman ada 35% Mas yang kita bela-belain untuk tidak food beverage, walaupun kita tahu income-nya tidak seseksi dibandingin food beverage. Salah satunya adalah ada Konektun. Kenapa Konektun kita sangat penting? Itu adalah mungkin Mas Bi akan senang, yaitu rumah komik Indonesia, Mas. Dia ada si Juki, Pak Samuel, dan teman-temannya. Jadi di situ komik-komik lokal. Kenapa kita bela-belain masuk? Karena menurut saya itu jadi calonnya katakanlah Disney lah gitu ya, atau Pixar. Karena Indonesia ini saya yakin nggak lama lagi, 5 tahun lagi itu akan menjadi surganya para komikus. Itu satu. Yang kedua adalah mata lokal. Mata lokal itu mengkurasi produk-produk lokal. Jadi ada dari kosmetik, parfum, jam tangan, fashion, segala macam. Itu ada sekitar 40 item dari brand lokal yang kita kurasi, semuanya well curated, menjadi sebuah store. Jadi store lokal lah. Berikutnya lagi ada The Majors. The Majors itu apa namanya? Label, local label company. Dia yang bikin The Majors itu yang bikin event sangat terkenal namanya apa namanya? Synchronize Fest, dan ada satu lagi fashion namanya Union Well. Kurang lebih itu Mas produknya. Luar biasa Mas. Saya ngebayangin tuh negosiasi awal baik kepada yang punya tempat, kemudian yang mau masuk itu pastinya cukup makan energi dan waktu, apalagi Anda berpegang pada purpose. Saya dengarkan Starbucks mau masuk, terus kemudian ada yang lain mau masuk, tapi Anda tolak karena purpose-nya untuk brand lokal. Nah, ini cerita sedikit Mas, gimana negosiasi sama Peruri, kemudian negosiasi sama teman-teman lokal itu. Mau gak silakan? Ya, memang kebetulan saya kan untungnya adalah tamatan advertising Mas. Jadi kalau di advertising itu kan kita kan sudah terbiasa dengan katakanlah agency client relationship ya. Dan itu menurut saya dalam konteks bisnis seperti ini nggak bisa lagi. Jadi kita harus posisinya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi lah. Karena kita harus bicara dengan Peruri untuk konteks win-win solution lah, katakanlah gitu ya. Dan dari situ sebenarnya kepentingannya adalah karena saya membawa kereta, kita membawa gerbong UKM ini, teman-teman yang punya brand-brand lokal ini. Jadi kita harus punya bargaining power lah, intinya itu untuk supaya kita apa ya, katakanlah cara mengkurasi segala macam itu cukup bebas jadinya. Nah, atau cukup merdeka lah, bukan bebas ya hampir sama. Tapi intinya adalah dari situ akhirnya kita ya bikin proposal yang secara angka juga menguntungkan Peruri, juga menguntungkan TEN, fair play lah ya katakanlah gitu, dan akhirnya bisa dipercaya ketika kita melakukan preskon. Jadi kita preskonnya waktu itu lucu Mas, preskonnya itu kita bener-bener di gudang-gudang atau tempat-tempat yang sangat rongsokan, kita tempel gambar arsiteknya. Masih sangat, kita berkeringat masuk ke situ, wartawan ikut segala macam. Dan itu jadi buzz, jadi pemberitaan, karena menjadi menarik ketika kita memberdayakan sebuah bangunan yang katakanlah sangat busuk, mangkrak gitu ya, dan orang tahu prosesnya. Pada waktu busuknya kita kasih lihat gitu, dan mereka sangat surprise ketika itu jadi, dan publik jadi gitu, karena tempat itu nggak ada yang lirik. Jadi intinya adalah, poin saya adalah proses is everything lah gitu. Jadi proses oriented itu jadi sangat penting gitu.
Itu kurang lebih. Yeah. Kalau tadi yang Starbucks saya belum jawab, sorry. Tadinya sebenarnya ceritanya tepatnya begini, karena kan saya sebelumnya filosofi kopi, kita pernah ditawarin di MRT gitu ya, dan ternyata ditawarin begitu aja, dan nggak cuma saya aja, nggak cuma kita aja, anomali juga ditawarin, abnormal ditawarin, tapi dicuekin aja, tahu-tahu yang nongol Starbucks gitu. Jadi saya merasa, waduh, kurang ajar juga nih ya, saya bikin sendiri aja. Keluar juga bikin tempat sendiri aja. Bikin tempat sendiri aja kalau gitu, karena kan kita nggak berdaya di situ kan. Mungkin saya juga nggak bisa nyalain, karena kalau properti kan biasa, kalau ukuran sukses kan ketika ada McD atau ada Starbucks gitu kan. Padahal saya yakin kalau di situ dibukanya adalah anomali, mungkin akan lebih rame. Kalau dibukanya adalah abnormal, mungkin lebih rame, atau filosofi kopi itu akan lebih rame gitu. Jadi sebenarnya ada persepsi yang menurut saya salah ya terhadap brand lokal, dan itu menurut saya perlu untuk kita cukup ngotot gitu. Gitu Mas. Betul Mas. Jadi seperti Mas ketahui bahwa hotline advertising itu saya tutup operasionalnya tahun 2012. Kemudian saya pengen pensiun, tapi istri saya bilang jangan pensiun, nanti pikun. Udah gitu pikun terus. Jadi aktifin. Caranya gimana? Ya udah. Kita pilih salah satu teman-teman yang mesti kita bantu apa. Kan kita udah lama nih bantu korporasi gede-gede ya. Tadinya korporasi itu kan juga kecil juga terus jadi gede. Betul. Nah, kenapa nggak bantu UKM untuk digedein gitu? Cuman memperkenalkan semangat dan tata cara korporasi untuk teman-teman UKM, terutama dalam soal manajemennya ya. Akhirnya saya keliling-keliling Mas, itu 2012 sampai 2014 itu, biaya sendiri keliling-keliling untuk mengetahui ini ada apa sih sebenarnya UKM ini. Apa namanya, maju mundur. Akhirnya ketemulah bahwa sebetulnya mereka itu ahli banget bikin produk, tapi kurang ahli bikin brand. Nah, akhirnya saya buka kelas, tadinya gratis Mas. Kalau gratis itu jadi nggak ada komitmen, maksudnya saya ngajarin suka-suka, yang dengerin juga suka-suka, nanti dia mau jemput anaknya ya pamit gitu. Jadi wah ini nggak serius nih. Akhirnya saya bikin kelas berbayar. Tujuannya adalah kalau berbayar itu dia komit untuk hadir terus. Nah, betul. Mas, sekarang dengan adanya COVID-19, ini kan M-Block maupun filosofi kopi itu kan trafficnya offline. Begitu disuruh tutup, nih apa nih yang dilakukan oleh Mas Handoko dalam rangka mempertahankan value daripada masing-masing brand ini? Ya, menurut saya memang COVID ini situasi yang sangat tidak lazim, dan kita juga tidak bisa prediksi gitu ya. Tapi menurut saya ini menyisakan sebuah kita harus berani melangkah dan berani merenung dan berani meredefinisi lagi apa yang akan kita lakukan gitu ya. Dan sebenarnya langkahnya bisa yang sifatnya pragmatis, katakanlah yang sekarang apa yang dilakukan gitu. Juga bisa yang langkahnya sifatnya lebih strategis untuk jangka panjang. Seperti di M-Block, kami sekarang lebih konsentrasi di online, dan online-nya lebih ke konten. Kami membuat semacam, kan sekarang kan semua bisa jadi media ya. Kita bikin pekan kreatif di saat sulit. Kita menjalankan konten, bekerja sama dengan beberapa pihak untuk bersifat sosial. Kita membantu pekerja seni yang terkena oleh COVID ini. Misalnya pekerja seni ini jangan diartikan sebagai musisi atau segala macam, tapi kan penata lampu, macam-macam lah ya, kru kan banyak banget, dan itu kan semua nganggur karena kan kena pembatasan yang sangat rigid gitu ya. Jadi di situ kami membuat konten. Nah, itu untuk
M-Block. Kalau filosofi kopi, teman-teman sekarang yang lebih intas adalah Rio Dewanto dan Chico Jericho. Kami beberapa kali meeting gitu, dan orientasinya lebih ke di switch ke 1 liter. Yang 1 liter ya. Itu family size. Ya, cukup bagus. Dan inovasi tetap berjalan. Kayak sekarang filosofi kopi malah bikin sepeda, mendesain sepeda, jualan sepeda, dan berkolaborasi dengan maker untuk sepeda gitu ya. Dan sebenarnya yang jangka panjang dari segi strategi yang kita nggak boleh lupa, dan teman-teman nggak boleh lupa, sebenarnya juga banyak hal yang mungkin pada waktu nggak COVID ini kita belum lakukan. Dan itu sebenarnya dalam bentuk strategi, kami ini sangat sibuk gitu. Tiap hari meeting-meeting, sangat intens gitu. Dan salah satu pekerjaan kan sebenarnya kan merancang, membuat desain, membuat plan, segala macam. Itu justru kita pertajam. Dan menurut saya, untuk brand lokal, COVID ini, walaupun kita bukan sombong atau gimana, sebenarnya menjadi peluang baru. Nanti akan menjadi game changer ketika pelan-pelan akan pulih gitu. Kayak misalnya kebun ide gitu. Kebun ide kita lagi mikir untuk sekarang sudah mulai nanam-nanam, mungkin kebunnya akan lebih jualan sayurnya akan lebih dibandingin dengan katakanlah restonya gitu. Jadi kita lihat kayak farmer market kayak gitu-gitu kan nggak pernah sepi ya. Nah itu kalau kita urban farming dijadiin bisnis kan sangat besar sekali ininya, sambil menjadi tempat rekreasi segala macam. Jadi menurut saya ya manfaatkan energi positif yang ada di kita gitu. Dan tadi kalau menurut saya balik lagi ke purpose kita gitu. Purpose kita ini apa sih gitu. Kalau M-Block kan purpose-nya adalah creative hub. Kita membantu bersama-sama teman-teman kreatif. Jadi kita mau bentuknya adalah menjadi katakanlah hub kreatif dalam bentuk online, dalam bentuk katakanlah nanti jadi akademi segala macam, itu sangat mungkin. Akademi untuk UKM segala macam sangat mungkin karena kita punya listnya gitu, kita punya hubnya gitu. Iya. Luar biasa Mas semangatnya. Sementara mengikuti Mas B ini. Kalau saya itu nanggepin tadi Mas, saya setuju kalau kelas dari pengalaman saya tuh pernah bikin kelas tidak berbayar, terus saya terus bikin kelas yang berbayar. Yang ikut malah lebih banyak yang berbayar, Mas. Betul. Karena lebih serius. Tadi saya sangat setuju. Karena kalau gratis itu nggak ada komitmen, artinya betul. Kalau saya ngajarnya salah, situ nggak bisa nuntut saya kan gitu. Karena nggak bayar kan. Jadi misalnya, loh Pak Bi kok ngajarnya asal-asalan, setiap ngajar beda-beda, suka-suka gua gratis kan gitu. Nah kalau dia bayar walaupun Rp1, itu ada terjadi transaksi kan, terjadi komitmen gitu loh. Nah itu yang saya ajarin ke teman-teman. Jadi kalau saya bilang, ayo sekarang saya buka kelas gratis, pada nggak mau Mas. Karena tahu nih Pak Abi bakal ngaco nih katanya. Iya benar. Saya bilang Anda kan tidak tahu. Nah kalau saya selewengkan kan Anda juga nggak tahu, yang benar nggak tahu. Jadi akhirnya mereka pada nyadar Mas, sebetulnya gratis itu no commitment, itu yang kita hindari. Nah Mas,